Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah kerja keras. Mari kita pahami apa sih yang disebut dengan kerja keras. Jadi kerja keras itu adalah setiap kerja keras berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi ya dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Nah, sikap seperti ini akan menuntun pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan serta mencapai apa yang dia inginkan. Nah, perintah untuk kerja keras sendiri ini itu Islam mendidik umatnya menjadi sikap kerja keras, pandai-pandai melakukan waktu dan tidak bermalas-malasan. Dalil yang mendorong manusia agar memiliki sikap kerja keras yaitu di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Artinya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Sedangkan yang kedua itu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau dalam hadisnya Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah engkau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohon ampun, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa tak berdaya. Itu hadis riwayat Muslim dan Abi Hurairah. Nah, jadi dari Al-Quran dan hadis di atas merupakan pedoman dan dasar umat manusia untuk bekerja keras ya dalam kehidupannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia yang tentunya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah Islam itu tidak memerintahkan kita untuk lazy atau bermalas-malas, tapi Islam memerintahkan kita supaya untuk bekerja keras ya. Apapun profesi kita, apapun bidang kita, pokoknya segala sesuatu yang menjadi profesi kita itu harus kita tekuni, harus kita kerja keras, jangan bermalas-malasan ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Artinya Islam memerintahkan itu supaya bekerja keras, jangan sampai kita meminta-minta. Padahal apa? Tenaga kita masih kuat ya, kita masih muda, masih bertenaga dan sebagainya. Tapi kita hanya meminta-minta, itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Pokoknya kalau sebagai seorang pelajar, kerja kerasnya apa? Badlul jahdi, itu menyerahkan segala sesuatu urusan itu ya harus difokuskan, yaitu belajar. Itu juga kerja keras. Apa yang diberikan oleh guru ya, habis itu dimutolaah, dipelajari, nah itu juga yang namanya kerja keras. Jadi tidak lazy, tidak hanya sekolah pulang tidak, tapi dimutolaah. Malam-malam bangun sholat tahajud, itu apa? Mutolaah, belajar, menghafal. Nah, itu adalah sebagai salah satu daripada kerja keras. Membiasakan diri berperilaku kerja keras. Jadi setiap kerja keras itu seharusnya menjadi sikap setiap muslim. Jadi jangan al-muslim dhaif, al-mu'min dhaif. Jangan menjadi muslim yang lemah, jangan menjadi mukmin yang lemah. Tapi jadilah seorang muslim, jadilah seorang yang berislam itu dengan kuat semangat bekerja. Untuk dapat memiliki setiap
Kerja keras perlu diperhatikan. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dari mulia daripada menerima pemberian daripada orang lain. Ini sikap yang harus kita tanamkan sejak dini ya. Walaupun uh, kita ini ya pekerjaannya umpamanya hanya uh, seorang petani ya, itu kita harus bersyukur kita daripada hasil pertanian itu bisa kita jual, kita mendapatkan uang, kita bisa mempunyai ekonomi lebih baik. Nah, itu harus kita syukuri, tanamkan di dalam hati. Saya masih bisa bekerja, saya masih kuat, kenapa saya harus meminta-minta? Yang kedua, Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Jadi jangan mengharapkan ya, hidupnya hanya tergantung kepada orang lain terus tidak mau bekerja, itu tidak boleh. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta, sehingga nanti kalau kita kerja keras ya kita mempunyai ekonomi tapi lebih baik, maka kita harus melakukan dalam hati kita harus bisa memberi, membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Maka untuk menjadi orang yang mampu bekerja keras, kita harus memperhatikan hal-hal di antaranya kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Kalau kita sudah menanamkan di dalam hati kita ya, kerja keras itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita itu tidak akan pernah lazy king, artinya tidak akan pernah malas. Jadi menggunakan waktu dengan seefisien mungkin. Bahwa tadi di ayat tadi dikatakan bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan bertebaran untuk mencari apa? Rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh ya. Harus optimisme ya, jangan setengah-setengah. Segala sesuatu yang kerjakan dengan sungguh-sungguh, optimisme, insya Allah pasti akan mencapai sebuah kesuksesan. Yang ketiga, jangan menyerah jika menemui kesulitan. Anggaplah segala sesuatu itu kalau kesulitan itu pasti dibalik semua itu pasti ada yang namanya kemudahan. Membangun ekonomi, bangkrut ya harus optimisme, jangan menyerah, bangkit lagi, bangkit lagi. Jangan kita mau bangun bisnis ekonomi, kita bekerja sudah diberi cobaan Allah Subhanahu wa taala, bangkrut sebagainya, kita tidak mau bersalah, itu tidak boleh. Hindari sesuatu yang melanggar agama. Apapun nanti profesi kita ya dalam mencari kehidupan maisha, tanamkan di dalam hati jangan sampai kita melanggar terhadap norma-norma agama. Boleh berjualan yang dihalalkan, boleh berbisnis tapi bisnis yang dihalalkan dan lain sebagainya. Yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras. Nah, ini poin yang terpenting, artinya apa? Segala sesuatu ya setelah kita laksanakan ekonomi, bekerja dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus bekerja dulu, jangan langsung tawakal, ya Allah saya tawakal kepadamu. Nah, itu tidak bisa. Tapi segala sesuatu kita usaha dan nanti usahanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian bagi seorang yang telah berhasil mencapai apa yang ia inginkan hasil kerja keras atau jerih payahnya adalah sifat sombong. Hal ini harus diwaspadai, jangan sampai setelah memperoleh apa yang telah diinginkan kemudian kita sombong dan lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat-sangat terpenting setelah kerja keras tawakal, yaitu kalau kita sudah mencapai kesuksesan, keberhasilan, kita itu tidak boleh sombong. Artinya tidak boleh sombong di sini, kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Sebab apa? Hakikatnya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari Allah. Ya, besar dapat ekonomi kita syukuri, kecil kita syukuri. Kalau kita berhasil menjadi seorang sukses, pembisnis, direktur, pejabat dan lain sebagainya, kita sombong. Per bulan penghasilan 500 juta kita sombong, ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Segala sesuatu itu dari Allah, dari Allah. Maka tidak ada perlu yang kita sombongkan. Wah, kalau saya tidak kerja, ya
saya tidak mendapatkan duit, tidak. Nah, itu yang perlu ditanamkan di dalam kita. Selanjutnya adalah hikmah bagi orang yang suka bekerja keras. Di antaranya adalah yang pertama, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faddalallahu 'alal mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima. Quran surah An-Nisa ayat 99. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang sama. Yang kedua, tidak mudah putus asa, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa, merasa sayang si waktunya terbuang percuma-cuma, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Artinya, apa segala sesuatu kita harus bisa memanage waktu, ya, harus bisa memanage waktu, ya, harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Karena waktu itu ibarat pedang, kalau kita tidak bisa menggunakan pedang, maka kita akan terbunuh sendiri. Harus bisa manage. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang masalah kreatif dan produktif, ya. Kreatif dan produktif. Nah, apa itu kreatif? Kreatif itu berasal dari bahasa Inggris, artinya create, yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan. Nah, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Nah, sedangkan produktif berarti banyak yang mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Kedua sifat tersebut termasuk akhlakul karimah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin maju. Nah, saya ulangi lagi, ya, anak sekalian. Berarti kalau kreatif itu adalah ciptaan, ya, berarti memiliki daya cipta. Kreatif itu berarti memiliki daya cipta. Nah, sedangkan produktif apa artinya? Banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Jadi kreatif daya cipta, sedangkan produktif, nah itu hasil daripada kreatif tersebut. Nah, kita kreatif tentang masalah apa, nah perhatikan gambar di sini, itu terbuat dari apa? Anak-anakku semua itu, lihat nih, ada tas, itu terbuat dari apa ya? Bisa mungkin dari bambu. Itu ada tempat minum terbuat dari apa? Dari tanah liat. Nah ini artinya apa? Kreatif dan produktif. Jadi kita mempunyai, ya, segala sesuatu, apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan apa. Nanti produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu. Melihat di jalan, oh ternyata banyak sampah, ya, ini seperti ini, orang tidak suka. Nah, kita punya ide, punya kreatif. Nah, sampah-sampah tersebut kita daur ulang menjadi kompos. Nah, kompos hasilnya itu adalah yang namanya produktif. Jadi kreatif yaitu seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, yang tadinya tidak bernilai apa-apa diciptakan menjadi bernilai. Itu yang namanya adalah kreatif. Orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan untuk dimanfaatkan. Jadi segala sesuatu apa yang ada di bumi ini pasti itu ada manfaatnya. Ya. Lalat pun itu yang kelihatannya jijik itu ada bermanfaat. Maka itu kreatif, mencari ide-ide sesuatu yang bisa nanti menghasilkan namanya produktif. Namun perlu dijadikan pegangan kuat bahwa modal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk akal sehingga munculkan dan menjadi itu lebih produktif. Nah, itu seperti itu. Jadi afala ta'qilun, apakah kau tidak menggunakan terhadap akalmu? Gunakanlah segala sesuatu itu apa. Kita melihat di sana, oh ini bisa menghasilkan. Nah, harus tumbuh ide-ide baru, habis itu kita menghasilkan sesuatu, ya. Perlunya memiliki sifat kreatif dan produktif, yaitu zaman semakin maju, teknologi semakin maju, persaingan semakin besar, nah, hidup semakin berat. Nah, bahkan saat ini batas antara bangsa dan negara terasa hilang, sehingga manusia di dunia ini bebas untuk masuk ke negara manapun dengan maksud dan tujuan mereka inginkan. Nah, lihat juga seperti ini tuh, lihat. Mereka apa? Kreatif, bisa membuat yang namanya meja, bisa membuat yang namanya kursi. Jadi hidup itu jangan berpangku tangan lah, gunakan apa? Sakhil atau segala sesuatu yang kita miliki yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Seperti itu. Dengan manusia memiliki kreativitas yang bagus, maka akan muncul inovasi-inovasi baru untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam keahliannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga apa? Kaum tersebut itu merubah daripada daripada keadaan dirinya. Yang bisa merubah terhadap kita itu sendiri, ya, kita sendiri, bukan daripada orang lain. Teknologi semakin canggih, ditemukan WhatsApp. Nah, kita dari zaman dulu lah, nggak usah jauh-jauh, dari telepon saja. Telepon dulu nggak ada. Ada pertama telepon jadul. Ada kreativitas, tumbuhlah WhatsApp, tumbuhlah TikTok. Itu anak kreativitas, anak berpikir, menemukan terhadap segala sesuatu. Jadi menurut ayat di atas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu manusia tidak boleh menunggu nasib baik, tetapi harus berusaha secara sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua kebutuhan hidup manusia, tetapi ia harus mau berusaha untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan, ada ikan, ya. Tetapi kalau kita tidak mau berusaha, ya ikan tidak akan datang sendiri. Kita harus mengail, memancing dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW mengajak kepada setiap mukmin agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Ya. Kuat yang dimaksud di sini adalah harus persyaratan yang pertama adalah kuat fisik. Al mukmin qawi habbu minal mukmin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Artinya kuat fisik artinya gizi terpenuhi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Gizi terpenuhi kalau kita punya ekonomi, ya kan? Kuat harta artinya kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kuat mental artinya memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan. Kuat iman artinya menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Kuat ilmu artinya dapat menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi akan mendapat cita-cita. Ingat ya, sebagai seorang muslim ingat ini. Ada kalimat kuat fisik, kuat harta, kuat mental, kuat iman, dan kuat ilmu. Kuat fisik, badan kita sehat, bergizi. Kuat harta, ya, kebutuhan kita terpenuhi. Kuat mental, keberanian dalam menghadapi kehidupan. Kuat iman, menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kuat ilmu, dapat menyelesaikan sesuatu dengan ilmu yang kita miliki. Terus bagaimana cara menjadi orang yang kreatif dan produktif? Yang pertama adalah memiliki disiplin tinggi. Mustahil jika orang tidak memiliki disiplin dan akan menimbulkan yang namanya kreatif dan produktif. Ya. Berkarya dalam bidangnya, selalu memiliki rasa ingin tahu. Nah, ini yang terpenting ini, selalu memiliki rasa ingin tahu. Oh, ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Kembangkan terus, inovasikan terus. Jangan hanya berpangku tangan. Terbuka pada hal yang baru, berani memikul risiko, memiliki semangat yang tinggi, ya, memiliki semangat yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu jadi jangan bermalas-malasan saja, berpangku tangan, ide nggak punya, ya layamu tua laya ya tidak hidup, tetapi apa, malah menghabiskan biaya. Harus bisa lah, muslim itu harus kuat. Kreativitas dasari dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri yang berperilaku kreatif dan produktif yang pertama, memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Ingin segala yang paling lengkap dan sempurna, memiliki banyak ide dan kemauan, suka memilih hal yang bersifat menantang, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Dengan nilai positif, sikap kreatif produktif, jadi seorang yang mampu untuk berkreatif produktif maka akan banyak muncul dalam dirinya nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya nilai-nilai yang muncul dari orang-orang yang produktif apa? Dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang. Nah, itu seperti itu. Kalau kita hanya masih mempertahankan terhadap karya-karya lama, dan tidak akan diminati. Kalau itu kan namanya Nokia, jadul. Itu ya bagus pada masanya. Tapi kalau tidak terus diupdate, nanti akan ditinggalkan,
muncullah aplikasi WhatsApp, muncullah ini. Nah, itu akan diminati terus. Memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak. Kreatif, produktif, inovasi, insya Allah dalam kehidupan kita ekonomi akan terpenuhi. Kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati. Bertambah banyak hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Nah, jadi nilai-nilai di atas yaitu kreatif, produktif, inovatif itu secepatnya bagi umat manusia harus segera dilaksanakan. Apalagi sekarang ini kan persaingan sudah semakin global, antara negara satu ke negara lain. Nah, kita kalau tidak punya ide-ide kreatif seperti itu, maka kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mulai dari sekarang kita tumbuhkanlah dalam diri kita kreativitas kita, habis itu apa? Inovatif kita, produktivitas kita. Ya, jadi kita harus bisa mengambil peluang-peluang yang ada. Lihat seperti ini bisa dijadikan untuk apa ya? Lihat seperti ini bisa dijadikan seperti apa ya? Jadi hidup itu harus punya pemikiran atau ide-ide yang positif. Lihat tuh banyak sekali hasil karya atau kreativitas manusia. Ada bisa jadi tas, bisa jadi tempat sampah dan lain sebagainya. Ayo mari tanamkan dalam hati kita, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala hal, kuat fisik, kuat iman, kuat mental dan lain sebagainya. Insya Allah kalau ini ditanamkan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dunia juga akhirat. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.